أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ta'riful kalam lisani wa nafsani. Ya. Hal yang murakab dipraktikkan oleh orang Arab yang mampu, yang bisa memberikan pemahaman, faidah, manfaat, itu disebut dengan kalam, kan begitu. Nah, wal kalamu lisani lafzun tadomana isnadan mufidan maksudan lidzatihi. Kayaknya udah deh. Masa sih belum? Udah loh. Kan bilang yang nafsani, Tat. Oh ya. Oke. Kok diem aja? Ya udah. Kalam nafsani adalah sebuah makna di dalam diri seseorang, ya. Jadi makna yang berada di sana yang nanti akan terwakilkan, ya, akan disebutkan, diungkapkan dengan lisan. Jadi dengan lafadz yang berbanding dengan makna tersebut. Ini tambahan dari beliau. Menurut qaul ashah, ya, adanya kalam, jadi yang disebut dengan kalam atau komunikasi ini adalah sifatnya musyarak antara lisani dan nafsani. Jadi umpama saya katakan saya berkomunikasi, ini sebenarnya memiliki dualitas pemahaman sekaligus. Ya bisa secara verbal saya ucapkan, bisa itu sifatnya hanyalah apa yang saya tuturkan di dalam hati saya. Li'anal asla fil itlaqi al haqiqah, karena hukum asal manakala dimutlakan itu ya keduanya bernilai hakikat. Jadi kalam itu sebuah ucapan, sebuah konsep komunikasi yang bisa diaplikasikan secara verbal atau hanya sebatas dalam pikiran saja. Imam Ar-Razi mengatakan inilah yang menjadi pijakan dari para muhakkikun. Wakila innahu hakikatun fi nafsani majazun fil lisani. Menurut Kil, justru namanya kalam itu hakikoh pada nafsani, namun majaz dalam lisani. Ini yang dipilih oleh Imam Tajuddin As-Subki. Nah, qala al-Akhtal innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu alal fuadi dalila. Yang disebut dengan kalam itu berada dalam hati seseorang. Lisan itu hanyalah sebagai indikator atas konten yang terdapat dalam hati orang tersebut. Waqalatil Mu'tazilah, orang Mu'tazilah berpendapat innahu hakikatun fil lisani. Adanya kalam itu nilainya hakikat dalam lisan. Karena itulah yang paling cepat difahami oleh akal kita. Jadi ketika dikatakan ngomong, bicara, komunikasi, itu pasti persepsinya langsung kepada apa yang diucapkan secara verbal. Bukan kalam nafsani yang diisbatkan oleh Asy'ariyah. Ya, bukan Mu'tazilah. Karena kan memang Mu'tazilah itu tidak menyebut sebuah makna yang di dalam hati itu sebagai sebuah ucapan, gitu ya. Jadi berucap atau berkomunikasi itu ya harus verbal, harus lafadz, gitu loh. Harus lafadz. Ya kalau ulama nahwu kan makanya mengatakan huwa al-lafzu, begitu. Gimana? Antum nge-lag betul, Tat. Yang mana yang nge-lag? Dari mana yang nge-lag? Saya ulang. Ya. Ya Mu'tazilah itu soalnya mengatakan namanya kalam itu harus lafadz, harus berupa hal verbal.
Ya tentunya ini kan mengacu Imam Zamakhsyari sendiri, selain beliau itu adalah ulama nahwu, beliau kan juga seorang teolog. Ya memang kalam itu ya kalau kita mengacu nahwu harus al-lafzu. Secara nahwu loh ya. Nah cuman kan sebenarnya ini bisa dibantah. Dibantahnya itu begini. Kalau dalam perspektif nahwu, oke lah, karena kan namanya nahwu perubahan akhir kata atau kalimat itu kan sifatnya memang hal yang verbal yang diucapkan. Sedangkan kalau makna-makna yang di dalam hati ini kan nggak membutuhkan i'rab. Nah, jadi ya kalau yang semacam itu yang penting adanya keteraturan maknanya. Ustaz, Iya. tiba-tiba Dunal Mu'tazilah gitu gimana maksudnya? Yang mengisbatkan adanya kalam nafsani itu kan Asy'ariyah, Mu'tazilah tidak. Oke. Gimana? Iya, enggak lah. Duna yang pertama saya paham dan ini Duna yang kedua saya nggak paham. Loh, ya Duna ini kan berarti menafikan konsep isbat yang dilakukan oleh Asy'ariyah. Mu'tazilah tidak melakukan itu. Istisna ya tadi. Secara runtutan nahwu sih bukan istisna, ini dzaraf. Cuman pemahaman secara maknanya ya mirip dengan istisna begitu. Iya tadi gimana? Wa yujabu amma qolaul ahtal bi anna muradahu al kalam al asli fal kalam lisani laisa aslian wa in kana haqiqatan wa dalilan alal asli. Untuk merespon ya apa yang dikatakan Imam Akhtol ya, yang dikehendaki itu adalah kalam asli. Nah, kalam lisani itu ya memang bukan berupa asli, walaupun itu hakikatan, hanya saja dalilan alal asli. Imam Akhtol kan mengatakan kalam itu yang ada di dalam hati, kan gitu. Itu yang dimaksudkan dengan beliau itu kalam al asli. Karena kalam lisani itu nggak asli, itu kan representasi dari kalam yang berada di dalam hati. Tapi meskipun begitu, sedari awal kata kalam itu mustarak. Bisa diaplikasikan untuk yang di hati, bisa diaplikasikan yang berupa ucapan. Gitu. Bisa dimengerti? Iya Dad. Ya. Ente ngantuk, gitu. Kayaknya ngantuk. Udah saya lapar. Oh iya, lemah sore. Antum puasa, masya Allah. Enggak Dad. Wa amma qolahul mu'tazilah. Ya. Wa amma qolahul mu'tazilah. Dan untuk respon untuk apa yang diucapkan oleh mu'tazilah. Bi anna tabadura syai'i wa in kana alamatan lil haqiqati la yamna'u. Kauna man tafa fihi tabaduru haqiqatan aiton. Tabadurnya atau makna yang mudah muncul akan suatu hal. Walaupun itu merupakan ciri untuk makna hakikoh, tapi bukan berarti itu tidak menafikan ya bahwasanya memang tidak mungkin atas apa yang tidak tabadur itu tidak bernilai hakikoh. Li'anal alamah la yushtaratu fihal inikas. Karena namanya alamat atau ciri itu tidak disyaratkan untuk terbalik. Contoh syarat dari isim adalah menerima al. Kalau nggak ada alnya apakah otomatis bukan isim? Namanya saja alamah. Hanya pertanda saja. Bukan isim apa Dad? Syarat dari isim kan ada alnya. Sekarang kalau nggak ada alnya apa bukan isim? Kan tetap isim. Iya. Ya, ciri dari fiil Oh kan iya iya. bisa Iya. kot. Kalau nggak ada kotnya apa bukan fiil? Kan tetap fiil.
Gimana? Jadi tabadur sih bukan, itu cuma tanda aja ya. Ini pertanda doang, nggak jadi barometer pasti gitu. Ya kayak contoh ciri orang Zinji, ciri orang negro itu biasanya berkulit gelap, kandungan pigmen kulitnya tinggi. Nah, emangnya sekarang kalau ada orang yang rasnya negro kemudian kulitnya tidak gelap, kekurangan pigmen umpama albino gitu bukan orang negro. Kan tetap rasnya negro. Sama Hmm. kayak Nafsani mansubun ilan nafsi bisyadati alifin wa nunin. Namanya nafsi itu, nafsani itu dinisbahkan kepada an-nafas dengan menambahkan alif dan nun. Lidalalah alal uzmah untuk menunjukkan nilai keagungan atau kebesaran. Sebagaimana ucapan mereka sya'roni li'azimi sya'ri. Rambutnya itu besar atau rambutnya lebat ya. Kuliu inama yatakallamu fi fil lisani li anna bahtahu fi ila fil makna an-nafsi. Tapi para ahli usul fikih ya, kalau jurisprudensi kan itu fikihnya. Jadi ini ya dasar dari jurisprudensinya itu ya. Ini ya yang jadi bahasanya kalam lisani, bukan nafsani. Kalau nafsani ya itu nanti bisa tugas para teolog untuk merinci konsep teori nafsaninya. Kalau konten yang terdapat dalam nafsinya ya bisa jadi tugas para ahli tafsir. Tariful istifham wal amri wa nahyi wal insya wal khobar. Ya. Fa'in afada ay masodaqa lisani bil wat'i tolaban. Kalau sebuah lafadz murokab itu nanti apa namanya bisa memberikan manfaat ya sesuai dengan peletakannya mengandung makna tolab, fatolabu zikril mahiyah istifham. Kalau yang diminta itu adalah mencari tahu tentang penyebutan sebuah hakikat, gitu ya. Jadi lafadznya memberikan sebuah manfaat atau pemahaman untuk menuntut menyebutkan sebuah zat atau sifat, esensi dari sebuah mahiyah atau apa namanya eksiden ya sifat-sifatnya disebut dengan istifham. Contohnya mahadza wa manza azaidun am amrun. Ini apa? Itu siapa? Apakah Zaid atau Amr? Wa talabu tasiliha au tahsilul kafi anha atau meminta untuk mewujudkan sebuah mahiyah atau meminta untuk menghasilkan penahanan diri dari munculnya mahiyah itu. Nah, lafadz yang menunjukkan demikian disebut amr dan nahi. Contoh kum dan latakum. Kum ini menuntut untuk munculnya sebuah konsep, yakni berupa berdiri. Latakum meminta menahan diri untuk tidak memunculkan konsep tersebut. Nahi, menahan, melarang. Walau karena tolak putasi dzalika min multamisin, kalau yang menuntut dari orang yang sederajat musawil matlumin hurut sebatan wasail jadi senada gitu ya, sepantaran antara multamis dan sailnya. Fa innal lafzal fi dzalika min huma yusama amron wa nahyan. Walau kana talabul tahsil dzalika min multamisin wasailin yusama amrun wa nahyan. Namanya tetap amr dan nahi. Ya. Jadi yang meminta itu dari orang yang sederajat atau orang yang meminta-minta. Meminta-minta itu berarti kan derajatnya lebih rendah. Tetap secara verbal format kalimatnya disebut amr dan nahi. Menurut Gil tidak. Tapi jadi yang pertama kalau orang sederajat disebut iltimas.
Kalau dari orang yang meminta-minta disebut dengan soal, bukan amr dong. Wa ilal khilafi asyartu biqauli walau min multamisin wasailin. Jadi kan menyebutkan lau goyah itu secara umum menunjukkan adanya khilaf. Nah, semacam itu ya. Gimana antum ikut ngaji minhaj kalau pagi? Pagi apa malam sih? Malam. Kemarin ikut sekali, Tat. Oh. Maghrib. Tadi Pak, malam nggak ada, Tat. Ya semalam nggak ada, soalnya nggak ada yang masuk. Kagak ada pemberitahuannya. Ada. Masa iya, Tat? Nungguin, Tat. Ada. Enak kan Ustadz Ibad, terhitung enak kan beliau kalau Ya, dibandingkan saya, enak beliau kan. begitu, Tat. Meninggikan orang dan antum. Saya kan merendahkan diri saya. Aduh. Gak ada, Tat, pemberitahuan. Oh, nggak ada. Gak ada. Nah, nanti jadwalnya saya kirim ke antum. Soalnya jam-jamnya itu Itu tinggal masuk sendiri apa dikasih tahu, Tat? ya tetap di-share ulang ininya. Oh iya, semalam nggak ada ya minhaj ya? Nggak ada. Oh iya ya. Loh, kemarin yang Anda baca itu apa ya? Anda lupa loh. Antum kok bisa baca? Anda baca di grup apa ya yang beliau ngomong itu? Aduh. Ya, biasalah. Nggak tahu, Anda kadang sudah agak sering-sering misconnect gitu karena kebanyakan pikiran kali. Oh gitu, Tat. Nggak tahu sih. Anda juga menerka-nerka gitu. Kata orang kalau kebanyakan pikiran tuh itu nggak susah konsentrasi. Tapi ya wallah alam. Mungkin saya kebanyakan alasan aja. Oh, iya. Kan Makanal insanu aktsaru syai'in jadala katanya gitu. Oh, iya. Manusia tuh banyak alasannya kan gitu. Ya udah, kalau nggak mah nggak ada pemberitahuan. Ada pemberitahuan biasanya. Oh kok yang muamalah yang nggak ada. Itu muamalah masuk nggak grupnya? Masuk kan ya? Masuk yang korip tah. Iya. Masuk, Tat. Cuman kemarin enggak, Tat. Kemarin soalnya ada doa akhir-akhir tahun, Tat. Masya Allah. Masya Allah. Fama la yahtamilu minhu sidqan wa kadziban fi matlulihi tanbihun wa insya'un. Sesuatu yang ihtimal antara kebenaran dan kebohongan dalam madrulnya, tidak ihtimal, maaf, tidak spekulatif antara kebenaran dan kebohongan disebut dengan tanbih dan insya. Jadi peringatan ataupun imperatif ya istilahnya, imperatif. Jadi cenderung ekspresif, menunjukkan ekspresi gitu kan. Baik nanti tolapnya lazim, ya contohnya Kak Tamani dan Taroji, berhayal dan mengharap itu kan memang dia tolapnya kan cenderung agak maksa gitu kan. Laita syababa ya'udu yaumin. Andaikan masa muda kembali lagi. La'allallaha ya'fu anni. Ya semoga Allah memaafkanku. Atau tidak berfaedah tolap sama sekali. Contohnya anti tolik. Ini kan ekspresi untuk menunjukkan keterputusan sebuah transaksi ya. Wa mutamiluhuma aisidki wal kadhibi min haitsu huwa khabar. Kayak yang spekulatif antara benar dan bohong disebut dengan khabar. Waqad yuqta'u bisidki au kadhibi li umuri kharijatin anhu. Ya memang kadang dipastikan kebenarannya atau dipastikan kesalahannya karena faktor eksternalnya. Ya. Wa apa kaumun kama qalahul aslu ta'rifal khabar. Sebagian kelompok menolak
pengertian dari khobar semacam ini kama abau ta'rifal ilmi. Sebagaimana mereka menolak mendefinisikan ilmu. Ilmu itu sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Sebagian kelompok kan makan gitu. Semakin didefinisikan itu semakin mengabsurkan esensi dari pengetahuan itu sendiri. Ya kan kita sering dengar ya apa istilahnya? Taudihul wuduh minal muskilat. Taudihul wadihat minal muskilat. Memperjelas sesuatu yang sudah jelas itu justru menimbulkan kemuskilan. Berarti dia ini dan bukan filsuf. Saya dulu pernah dikritik juga pas kuliah. Karena saya kan orangnya ya suka retorika gitu. Kami nggak butuh mufakir filsuf, yang kami butuhkan usuli. Ketampar rasanya. Ya maksudnya ya nggak apa-apa lah. Saya sukanya gitu. Ya kalau mau nyalain ya udah. Tadi yang ada kata-kata yusama bikulin min huma dinamakan dengan keduanya itu namanya apa? Tat? Yang mana? Yang Oh, pamalaya tamilusin dikon wakadiban fimad tanbihun. dinamakan tanbih dan insya secara bersamaan. Tapi nggak ada nama spesifiknya. Ada Tamani dan Taroji ini nama spesifik. Oh. Iya, iya. Wal wujud wal adam, mendefinisikan wujud dan mendefinisikan adam itu adalah perkara yang nggak berguna. Di anak kulan minha darurin fala hajata ila ta'rifi. Hal yang daruri nggak perlu takrif dong. Kan ya tinggal dilihat skala darurinya ya. Kalau darurinya daruri yang sifatnya awaliyat mungkin tidak perlu kita definisikan. Tapi kalau yang daruri tapi sifatnya mujarobat atau daruri yang sifatnya apa namanya mahsusat, ya itu kadang perlu takrif meskipun takrifnya bukan takrif bil hadi atau bisyarah, bukan dengan penjabaran, tapi takrifnya mungkin bisa bil misal. Kayak umpama ada orang yang belum pernah seumur hidupnya merasakan kecutnya jeruk gitu ya. Ya kita persepsikan kecutnya jeruk itu hampir mirip dengan kecut yang berada dalam buah A atau buah B. Nah, itu kan takrif bil misal semacam itu masih memungkinkan. Ta'rif nakis. Oh iya, kita ini saya bukan bermaksud menawarkan takrif bisyarah ya. Kan takrif itu kan ada 5, takrif bil misal, takrif bil kismah, takrif bil haisi, takrif bi qauli syarah. Apalagi lupa saya, ada 5 seingat saya. Dr. Naif itu. Ya, memang tidak masuk kategori takrif-takrif secara mantiki. Tidak masuk takrif secara mantiki. Karena takrif secara mantiki kan pilihannya yaitu takrif bisyarah atau takrif bil muradif. Itu kan pilihan takrif yang ditawarkan oleh mantik. Karena spekulasinya kan pada lafadz. Wakila li usri ta'rifihi. Menurut Kil nggak perlu didefinisikan ya karena susah mendefinisikannya. Yang disebut dengan ada itu apa? Mendefinisikan ada sendiri kan kadang berbeda-beda. Nggak bisa. Gimana? Nggak bisa didefinisikan. Kalau para beberapa teolog itu kan mendefinisikan ada itu yang yatahaqaq fil waqi, yang secara real oleh panca indera kita bisa ditangkap. Itu yang namanya ada. Cuman ya pengertian yang semacam ini nanti tidak mencakup konsep ada pada konsep Tuhan. Karena keberadaan Tuhan, perwujudannya itu tidak ditangkap dengan panca indera secara langsung, kan begitu.
Kita menangkap keberadaan alam, dari keberadaan alam inilah menunjukkan adanya Tuhan. Bukan kita mengakses perwujudan Tuhan secara langsung dengan organ-organ indrawi kita. Antum lagi baca buku filsafat apa ini? Enggak, ini lagi ngaji ilmu agama dan meninggalkan hal-hal. Sudah bosan bermain dengan skeptisme. Takarub ilallah gitu. Masya Allah. Waqad yuqalu walil bayaniyin al insya'u aima kalamu yasulu bi matlu fil kharij. Jadi sebagian ulama bayan di balaghah itu ya mendefinisikan insya sesuatu yang akan muncul dampaknya dalam realita. Jadi makna dari lafaz itu akan memberikan efek secara realita. Contoh antitolik. Ini akan memberikan efek iko utolak. Nah, kum ini akan memberikan efek tolabul qiyam. Latakum memberikan efek tolab adamil qiyam. Ya sulubihi la bighairi yang muncul dengan redaksi-redaksi ini namun tidak bisa dimunculkan dengan konsep yang lain. Agak make sense ya pengertian yang disampaikan oleh ulama bayan ini. Fal insya bihadzal makna a'ammu minhu bi maknal awal. Insya dengan makna yang semacam ini cakupannya jauh lebih luas dibandingkan yang ditawarkan dalam pengertian yang pertama. Karena yang pertama ini akan mencakup seluruh konsep tolab dengan segala klasifikasinya. Berbeda halnya dengan makna yang pertama. Karena kalau dalam konsep tolab makna yang pertama insya itu qasimun litolabi bil wat'i walil khobari. Karena kalau dengan konsep makna yang pertama ya dia akan menjadi perbandingan untuk tolab bil wat'i dan menjadi juga perbandingan untuk khobar. Nah, makna yang pertama tadi malah tamilu sidqa wal kadhiba mimma la yufitu bil wat'i tolaban. Enggak ada makna tolabnya, tapi akan ihtimal antara kebenaran dan kebohongan. Nah, berarti kan amr sama nahi enggak masuk. Istifham enggak masuk. Iya dong kalau gitu. Karena tidak mengandung unsur tolab dengan pengertian yang pertama ini. Nah. Juga menjadi perbandingan dari khobar karena khobar ihtimal ya. Nah, wal khobar khilafuhu. Jadi menurut ulama bayan pengertian khobar ini juga bisa diperbandingkan dengan yang tadi mayasulu bi ghairihi madlulu fil kharij. Kandungan maknanya itu bisa diwakilkan dengan pelafalan yang lain secara realita. Dalam artian apa? Dalam realitanya itu ada sisi kebenaran, ada juga sisi kebohongan. Qoma Zaidun. Ya. Berdiri Zaid, kandungan maknanya yang berupa keberdirian Zaid ini yahsulu bi ghairihi bisa hasil dengan selain dari apa yang diucapkan. Maksudnya gimana? Wa muhtamil masih ihtimal. Di ayakuna waqi'an fil kharij fayakunu huwa sidqan wa ghairu waqi'in fayakunu huwa kadziban. Karena ternyata konsep keberdirian Zaid ini hasil tapi justru dengan kebalikan dari makna yang disampaikan. Yang dalam artian apa? Ternyata dia tidak berdiri. Fa inna madlulahu min qiyami Zaidin yahsulu bi ghairihi. Madlul kandungan makna dari koma Zaid itu ya. Kandungannya yang berupa qiyamu Zaidin itu hasil bi ghairihi. Hasilnya tidak dengan lafadz yang ia ucapkan. Karena lafadz yang ia ucapkan itu ternyata masih ihtimal antara kebenaran dan kebohongan. Gimana yang terakhir? Mayasulu bi ghairihi madlulu fil kharij. Kandungan maknanya itu hasil dengan selain lafadz tersebut dalam realitas.
Karena kandungan maknanya yang berupa qiyamu zaid ini masih ihtimal. Jadi makna qiyamu zaid ini tidak bisa diwakilkan oleh lafaz tersebut. Karena lafaz itu masih ihtimal antara benar terjadi atau tidak. Iya, iya. Terus? Iya, terus gimana? Yang terus apanya? Udah, mau ngasih tahu gitu dong. Mau ngasih tahu ihtimal. Mm-mm. Berarti nggak bisa emang mengandung makna secara pasti ya. Kalau kita lihat dari dzatiyah formatnya enggak bisa. Oh, siap. Iya. Formatnya apa orangnya, Tat? Formatnya. Kalau orangnya nanti bisa dipastikan kebenaran. Contohnya kayak Rasul yang bilang. Pasti benar. Kalau berkaitan dengan wahyu. Siap, siap. Ya. Kalau umpama Rasul menyampaikan berdasarkan keilmuan beliau sendiri, ya keilmuan beliau itu kadang bisa salah. Gitu. Ya, contoh masalah kurma. Contoh lagi masalah apa itu dulu? Yang ada orang ingin bertobat, kemudian Rasul sempat usir, itu ada kan? Karena itu berdasarkan apa namanya? Apa pilihan beliau Nafsu. sendiri itu, iya. Boleh dibilang nafsu nggak? Nggak boleh. Ya kalau dibilang nafsu sih sebenarnya nggak masalah ya. Dalam artian kan nafsu itu nggak selalu buruk. Nafsu itu kan kita artikan secara harfiah kan artinya jiwa atau diri seseorang. Nah pilihan diri seseorang ini bisa terdorong oleh hawa. Hawa itu keinginannya. Atau bisa didorong oleh faktor-faktor yang lain. Kita kan selalu mengkambing hitamkan yang namanya nafsu. Padahal nafsu itu ya sebenarnya diri kita sendiri. Nafas itu diri kita sendiri. Makanya diimbangi dengan yang namanya akal. Hawa Pada berarti maksudnya. yang artinya keinginan. Nah, hawa ini yang mendorong nafsu untuk begini dan begitu. Makanya dia akan mayantiku anil hawa, mengucapkannya bukan berdasarkan keinginan. Yang saya pahami sih begitu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Ya. La makhroja lil khobari anisidki wal kadibi. Format khobari itu tidak bisa dikeluarkan dari konsep yang spekulatif antara benar dan salah. Karena konsep khobari ini bisa mutabikun lil kharij, maka dia benar, ataupun menyalahi yang mafil kharij, dan itu nilainya adalah bohong. Fala wasitota bainahuma fil asroh. Dan tidak ada penengah-nengah antara kedua ini menurut kaul asroh. Wakilah pihak menurut kil bisa ada tengah-tengahnya. Ya. Nanya, Kenapa? nanya ini nahu dan nanya bahasa. Ya, ya. Susah Kenapa nggak? enggak? Kenapa Hmm. Imam Zakaria pakai jumlah ismiyah mulu dan wala mukhrajun? Kan susah, Dat. Maksudnya buat Karena namanya kaidah lain. itu kan sifatnya baku. Kaidah itu kan sifatnya baku. Makanya jumlah ismiyah. Ismiyah itu kan didalalah ala subut wa dawam. Antum perhatikan dalam kitab-kitab sifatnya aturannya itu baku. Al-kalamu huwal lafdhu umpama. Aksamuhu salah satun. Makanya ismiyah terus. Karena memang baku semacam itu. Bukan yang lebih enak wala yukhrajulahu gitu, Dat. Nah, kalau antum pakai jumlah fi'liyah itu tajadud wal hudus. Masih memungkinkan mengalami perubahan dan mengalami regulasi lagi. Oh gitu. Jadi itu memastikan bahwa ini loh gitu.
Ya, kaidahnya begitu, baku jadi. Oh, siap. Ini sebenarnya pembahasan dalam ma'ani. Kenapa pakai jumlah ismiyah? Yaitu karena tidaklah Allah subut wadawam, bukan tajadud wal hudus. Ini penting kalau antum mau ngarang kitab bahasa Arab. Berarti kita bisa asumsikan bahwa mereka yang menggunakan aplikasi ilmunya. Enggak, maksudnya, oh ini pengen aja. Tapi emang ada kaidahnya gitu. Memang. Nah, itulah tingkat kompleksitas dari bahasa Arab yang mungkin tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Tapi tentu setiap bahasa memiliki maziyahnya masing-masing. Ya itu kita akui lah ya. Kayak bahasa Mandarin itu kan pronunciation-nya kan repot ya, sampai 300 apa namanya huruf kok nggak salah. Mandarin. Ya itu kelebihannya. Antum tahu ya kayak gitu. Saya dulu pernah kursus bahasa Mandarin. Oh siap, gimana itu? Iya. Abang Ana, adik Ana juga lumayan dulu pintar bahasa Mandarin. Cuman sekarang nggak tahu dah. Kirain mau ngajar orang-orang Cina Antum. Enggak juga sih. Karena kemana Allah membawa aja deh. Masya Allah. Iya. Yep. Disuruh apa namanya dijalankan untuk usaha dan ternyata nggak jadi kena scam, itu sudah skenario Allah. Masya Allah. Antum lagi makin yakin ya tuh karena Enggak lah, tapi nggak nyoba lagi lah. Cukup jantungan. Cukup jantungan dari apa yang sudah terjadi. Hafil qauli biha akwalun. Teman-teman itu yang kena katanya sampai nggak bisa tidur semalaman. Bukan nominal sedikit ya. Untuk masalah ini, khobar yang mutabik kharij atau tidak, ini ada beberapa qaul. Imam Al-Jahid mengatakan khobar kalau tabaqul kharij ma'al i'tiqad namanya sidq. Tapi kalau tidak mutabik bersamaan dengan i'tiqadnya namanya kadzib. Selain daripada itu sifatnya adalah tengah-tengah. Jadi ada 4. Jadi keyakinannya berbeda dengan nilai mutabiknya. Itu namanya wasitoh. Berikutnya, i'tiqadnya menyatakan itu tidak ada. Ya. Dan ini juga tidak mutabik. Bi ayat takidaha umpama. Aulam yak takid syai'an. Ini juga masih wasitoh. Jadi menambahkan unsur baru yakni keyakinan. Kadang ada orang ngomong, oh itu tidak terjadi. Dan memang tidak terjadi. Tapi dia sebenarnya berkeyakinan kalau itu terjadi. Itu nanti wasitoh. Tidak disebut jujur, juga tidak disebut bohong. Jadi menambahkan unsur keyakinan dari si pengucap itu sendiri. Paham nggak maksud saya? Kayak contoh umpama, kayak contoh begini, ada orang apa? Ateis ya. Yang nggak percaya Tuhan tuh ateis atau anu sih? Ateis kan ya yang nggak percaya Tuhan. Ateis. Ya. Dia mengatakan Allah itu ada. Ya ucapannya muafiq lil kharij. Tapi kan dia tidak meyakini itu. Itu dia tidak bisa dikatakan jujur karena dia sendiri tidak meyakini hal tersebut. Menurut Imam Jahid begitu. Berarti lanjut aja, Tat. Ya. Kalau lanjut aja madlul khobar. Ya. Madlul khobar, indikasi yang disampaikan oleh format khobar pada saat isbat itu adalah subutun nisbah. Ini antum belajar usul fikih serasa belajar mantik nggak sih? Gimana? Belajar usul fikih yang pembahasan ini serasa belajar mantik ya sih? Ini kan konsep-konsep tasdik. Iya.
Ya. Memang ada relasinya. Nah. Sebutun nisbah fil kharij kakiyami Zaidin fi koma Zaidun. Wa hadza maraja As'ad Aftatazani, ya pengarang dari kitab Tahdhibul Mantiq itu yang disyarahi oleh Syekh Ubaisi. Ini yang disampaikan oleh Sa'ad Aftatazani. Lal hukm biha. Bukan konsep hukumnya. Madlul ini yang kita bahas madlul khobarnya loh ya. Karena kalau tasdik itu kan urus tasdik itu kan tinggal apakah dia itu infial atau fi'il dari sisi pengucapnya. Maksudnya begini, sebuah format berupa kalimat berita itu adalah konsep subutun nisbah. Bukan menghukumi akan adanya nisbah tersebut. Ya kan menstatuskan aja kan, tidak menghukum statusnya. Gimana? Menstatuskan Ya. tidak gimana? Iya maksudnya memberikan status berdiri kepada Zaid kan, tapi tidak peduli dia berdiri beneran atau Iya. berdirinya kayak gimana gitu. Kalau kita lihat dari format khobarnya itu hanya menggolongkan konsep qiyam kepada Zaid. Bukan mengafirmasinya. Bukan Berarti membenarkan. ngebantah yang tadi dong, Dat. Kan makanya ini khilaf. Di bawah kan ada kil. Oh iya. Siap. Wakila al-huwa al-hukmu biha. Menurut kil, kita ketika sampaikan sebuah kalimat yang deklaratif atau predikatif itu secara nggak langsung itu juga mengafirmasi nisbah tersebut. Isbatul hukmi. Isbatun nisbah. Tidak hanya sebatas subutun nisbah, tapi juga menyatakan itu memang benar terjadi. Ini yang ditarjih oleh Imam Tajuddin dan juga sesuai dengan Amarozi. Ma'a mukhalafati lahu fil kitabil awal. Nah, ada nilai mukhalafah dengan pembahasan yang terdapat dalam Alkitabul Awal. Ya, antum dengan Ustadz Anas dulu itu. Haitsu ja'ala sama matulal lafzil makna al-khariji dunal makna dhihni khilafan imam. Yakni dengan perspektif menjadikan madlul dari lafaz tersebut ya mengenai makna yang khariji, bukan makna yang dhihni. Jadi makna yang aplikasinya untuk makna yang berada di luar ya, bukan untuk makna yang berada di dalam hati. Berbeda halnya dengan pendapat dari Imam Ar-Razi. Ila ayukola madzukira sama fi ghairi lafzil khabari wa nahwi. Kecuali kalau nanti ada embel-embel keterangan bahwasanya itu disebutkan selain untuk lafaz khabar dan semacamnya. Nah, maka ini bisa kita kiaskan. Wa yuqasu bil khabari fil isbati al khabaro fil isbati al khabaru fi nafsi. Ini nanti bisa kita kiaskan bahwasanya madlul dari khobar yang nafi itu adalah intifa'un nisbah, bukan menghukumi dari intifa'un nisbah. Jadi ketika saya katakan Zaidun laisa biqaimin, Zaid tidak berdiri, ini bukan berarti saya menghukumi Zaid tidak berdiri, saya hanya menghapus konsep qaim dari sosok si Zaid, bukan untuk menegasi, bukan untuk mengafirmasi nilai negasi dari qaim dari si Zaid. Oh siap. Agak mirip nggak? Sama kan? Kan emang sama kan? Loh. Ya enggak gini loh. Nisbatu syai' sama isbat nisbatu syai' itu sama enggak? Sama al-hukmu binisbati syai' itu sama enggak? Isbatu syai' sama isbatu nisbah. Sama al-hukmu bisubutu syai' itu sama enggak? Ngelek tat. Apakah sama antara subutun nisbah dengan al-hukmu bisubutun nisbah? Oh beda. Enggak, tadi antum kira aneh kira antum nanyain subutun nisbah sama
yang konsep wa yuqasu bil ikhbari fil isbati al khabaru fil nafyi. Iya, iya, Nah, iya. Iya, itu dikiaskan. Jadi kalau umpama kalamnya itu manfi, itu adalah intifa'un nisbah, bukan al hukmu bintifa'in nisbah. iya, kayak gitu. Heeh. Heeh. Jadi Tat, kan Ani udah lumayan bisa bahasa ini loh, Tat. bahasanya Pak Goyah. Iya, Tat. Masya Allah kan? Ya alhamdulillah dong. Iya, Tat, ngabarin doang, Tat. Ya siap siap. Nah kita lanjutkan besok insya Allah ya. Insya Allah besok ngaji lah. Nah, saya cukupkan dulu sekian. Hanakallahu hamdika. Syudah lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.